Shalom, dengan penuh rasa bahagia kembali menyapa sahabat Rehat di hari ini, Selasa 21 Juni 2022. Tentunya dalam kondisi yang baik karena pemeliharaan Allah. Mari mengambil waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari berdoa. Bapa di surga, syukur atas kehidupan di hari ini yang di dalamnya Tuhan melayakkan kami untuk kembali beraktivitas. Dan seperti biasanya, kerinduan akan firman Tuhan senantiasa menjadi bahagian kami. Bapa, bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan di hari ini boleh menjadi bahagian kami, boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk bekerja dan berkarya di hari ini dan seterusnya. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Firman Tuhan berbunyi demikian: dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Tema Rehat di hari ini diberi judul Persekutuan yang Utuh. Sahabat Rehat, tentunya sifat membeda-bedakan masih sering menjadi persoalan dalam kehidupan manusia. Dan akibatnya adalah perseteruan. Keutuhan jemaat kadang-kadang terganggu karena ada yang merasa lebih benar, lebih penting, lebih berkuasa, lebih berjasa, dan lain-lain. Yang disebut gereja adalah orang percaya. Dengan demikian, gereja adalah setiap anggota jemaat.
Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Jadi kalau dikatakan orang-orang berarti jemaat itu sendiri, dari beberapa atau banyak anggota dan tentunya berasal dari berbagai latar belakang. Namun dari kepelbagaian latar belakang itu semua telah berada dalam satu persekutuan yang utuh. Di 1 Korintus 12 ayat 27, Rasul Paulus memberikan sebuah penegasan bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih Allah dalam Kristus adalah kasih yang mempersatukan. Manusia yang sudah jauh dari Allah karena pelanggaran dan dosa, sesungguhnya tidak layak untuk datang kepada Allah, tetapi telah dipersatukan kembali di dalam Dia. Di 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, gereja sebagai persekutuan orang percaya dipanggil untuk menjadi alat Tuhan dalam rangka menyaksikan kasih Kristus terhadap dunia ini dan untuk menyelenggarakan kesaksian itu. Gereja terus-menerus memelihara dan merawat keutuhan sehingga dapat menjadi teladan bagi dunia. Keutuhan persekutuan merupakan kekuatan bagi umat Allah dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan. Karena dengan persekutuan kita dapat saling menopang, mengasihi, dan peduli satu dengan yang lain, demi terwujudnya satu keluarga Allah yang hidup dalam damai sejahtera. Amin. Mari berdoa. Syukur atas firman Tuhan di hari ini yang boleh direnungkan, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus, firman ini menjadi bagian kami. Firman ini senantiasa menjadi tuntunan yang baik dan benar, demi terciptanya persekutuan yang utuh, persekutuan yang kuat di dalam Kristus Yesus. Bapa di sorga, dengan kekuatan dari Allah, setiap anak-anak Tuhan boleh dimungkinkan untuk mengangkat rencana baru di hari ini, untuk melanjutkan setiap aktivitas di hari ini dan seterusnya, baik di tengah kehidupan keluarga, di lingkungan kerja, juga dalam membangun relasi-relasi dengan sesama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, senantiasa kami bawa anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh terbatas karena gencarnya dan beratnya persoalan di kehidupan ini. Anak-anak Tuhan yang lemah karena kondisi sakit, anak-anak Tuhan yang sementara bergumul karena ditinggal orang-orang terkasih. Bahkan hanya dengan kekuatan dari Allah, setiap anak-anak Tuhan dimampukan untuk terus setia dan berpengharapan kepada Allah. Bapa di sorga, berkati masyarakat di mana kami hadir dan berada, berkati bangsa dan negara kami. Dan di sepanjang hari ini menjadi nyata bahwa di mana saja kami berada, Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni segala dosa kami,
di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat rehat, maju terus di dalam Tuhan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.